jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan satu pujian, kita mau belajar satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa tidak selalu doa dijawab. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita di waktu yang tepat. Amin. Mungkin Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan membawa berbagai macam pergumulan. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan hidup apapun itu. Kita mau tetap percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan Tuhan sanggup menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita mau pujikan pujian ini. Yang segenap hati kita mau bawa kepada Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua.
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami belum merasakan kuasa-Mu, kami belum merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi permasalahan kami pagi hari ini, kami akan pulang bawa sukacita daripada Tuhan. Amin. Kami mau percaya itu Tuhan, kami mau percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, dan kami pagi hari ini Tuhan. Kami enggak mau melihat sakit penyakit kami enggak mau melihat apapun masalah kami, tapi kami mau terus memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, bersukacita pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa Allah tak pernah gagal mengenapi janjinya buat saudara dan saya. Amin. Amin. Yes, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Katakan, Dia tak pernah gagal. Ya. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Ya Allah, Raja segala raja, Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. bersoraklah, Puji sembah Dia. Katakan, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. ya Allah, Amin. Raja segala raja, perisaiku dan gunung batu. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sekali lagi, sebab Dia Allah. Ya Allah, Raja segala raja, Yes. Perisaiku dan gunung batuku. bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah berkata, amin. Yesusku, Allah pemenang. Yesus, Yesus Raja. Haleluya. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, masih mau memuji Tuhan. Amin. Karena Allah punya kuasa yang luar biasa. Amin. Yes. Ada kuasa dalam namanya. Nama Yesus Raja segala raja. Haleluya.
kita mau siapkan hati kita, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mujikan satu pujian. Kita akan tenang saat kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tak pernah kau lepaskan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maafkan saya kalau mungkin nanti saya tidak kuat berdiri, tapi saya tetap berharap untuk tetap melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seutuhnya. Hari ini kita memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Puji-pujian yang merindukan satu pemulihan, puji-pujian yang merindukan kemenangan. Oleh karena itu biarlah kita tetap bersehati agar supaya Tuhan tetap memimpin hidup kita, memimpin gerejanya di tempat ini. Baik, hari ini tema khotbahnya adalah memulihkan hubungan yang retak. Bapak Ibu, kalau beberapa saat yang lalu kita mungkin sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Kita ini adalah keluarga rohani. Ya. Dan setiap kita juga mempunyai keluarga jasmani, yaitu suami, istri, anak-anak, ya, mantu, cucu. Itu adalah keluarga jasmani. Tetapi kita ini yang ada di sini, itu adalah keluarga Allah, keluarga rohani. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya kita mau dipulihkan. Kita semua tidak tahu apa yang menjadi masalah setiap kita. Hubungan yang retak, mungkin kita tidak menyadari, baik itu hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan mantu, dengan cucu. Mungkin kita tidak terasa, tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu membuat satu hubungan yang tidak baik. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang yang tersakiti. Mereka kecewa. Dan kalau itu sudah terjadi, pasti ada satu jarak yang tidak lagi harmonis. Oleh karena itu mari kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 3. Ini adalah nasihat Paulus bagi jemaat Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hubungan yang retak membuat kita kehilangan sukacita. Kenapa? Karena hati kita terluka. Hati kita kecewa. Baik itu hubungan di antara kita sesama keluarga Allah ataupun keluarga jasmani kita. Atau dengan orang lain, teman sekantor. Kita tidak lagi bersukacita. Kita tidak lagi bersama-sama bersukacita. Hilangnya satu sukacita oleh karena apa? Oleh karena persoalan hidup. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hilang damai sejahtera. Rasanya kalau ketemu si dia, ketemu si anu, kayaknya sudah mulai tidak nyaman.
Tadinya duduk bersama-sama, ngobrol bersama-sama. Karena hubungan yang sudah retak, dia tidak lagi duduk bersama-sama, memisahkan diri, mengasingkan diri. Sepertinya hidup ini hanya sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamailah dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar kita berdamai. Karena Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita itu damai sejahtera. Tuhan Yesus ingin dan rindu setiap orang percayanya memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita. Karena itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini kehilangan sukacita, tolong koreksi. Dan tidak boleh ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang membuat kita kecewa, kita harus mengampuni. Begitu sebaliknya. Kalau kita memang sudah melukai seseorang, mengecewakan seseorang, baiklah dia memohon ampun dan bertobat. Allah mau ibadah kita, ibadah setiap orang percaya itu sungguh-sungguh kudus. Tidak ada kekecewaan. Ibadah itu memerlukan satu ketulusan, bukan dipaksa-paksa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu dengan satu hal yang tulus, yang kuat dari hati. Tidak bisa dibuat-buat. Ayat-ayat yang kita baca di atas adalah memberi nasihat agar kita dapat memulihkan kembali hubungan yang retak. Saudara terima firman Tuhan, saudara akan melakukan, saudara akan pulih. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar hubungan kita ini pulih. Yang pertama, jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri. Itu terdapat di dalam Filipi 2 ayat 3a yang tadi kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Memperhatikan kepentingan diri sendiri selalu menimbulkan satu keretakan dalam satu hubungan. Sadar atau tidak, kita sebagai manusia sangat-sangat memiliki rasa egois. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membentuk kita menjadi anak-anaknya untuk mengikuti
apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan mengakibatkan sebuah perpecahan. Oleh karena apa? Oleh karena selalu memperhatikan kepentingan diri sendiri. Karena sikap yang mementingkan diri sendiri tidak akan mampu untuk memperdulikan orang lain. Egois. Yang penting aku, yang penting saya. Orang lain masa bodoh. Itu orang-orang yang memperdulikan kepentingan diri sendiri. Di dalam Roma 2 ayat 8 dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran. Jadi ada suatu dosa ketika kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita tidak bisa menjadi murid-murid Tuhan yang dapat bersaksi, yang dapat memberitakan berita keselamatan itu, yang dapat menolong satu dengan yang lain. Mementingkan diri sendiri itu adalah sesuatu hal yang salah, menyeleweng dari kebenaran. Kenapa mereka bukan mencari? Kenapa? Karena mereka bukan mencari kepentingan Kristus. Orang yang mementingkan diri sendiri itu tidak mencari kepentingan Kristus. Tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus. Kita harus menyadari bahwa Yesus naik ke surga. Ya. Yesus mati tersalib, Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu untuk siapa? Itu untuk kita. Untuk semua orang. Agar supaya mereka menjadi percaya. Yesus tidak mempertahankan dirinya. Dia sungguh-sungguh tulus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam Yakobus 4 dikatakan kepentingan diri sendiri adalah hawa nafsu yang saling berjuang di dalam hati dan pikiran kamu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, yang akhirnya menimbulkan perpecahan, menimbulkan iri hati. Ayat selanjutnya yang di dalam Yakobus 4 itu dikatakan, karena kamu tidak berdoa. Betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita membangun satu hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui persekutuan kita kepadanya, itu berarti kita masuk dalam satu proses. Sesuatu yang tidak nyaman, tapi kita ingin taat, datang kepada Yesus, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mementingkan diri sendiri, di sini dikatakan, kalau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Betapa
luar biasanya. Dampak dari sesuatu yang mementingkan diri sendiri. Karena itu, mari kita tilik, kita koreksi hati dan pikiran kita. Apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa untuk tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Hari Senin lalu saya mulai mengikuti pelatihan kesembuhan diabetes. Dan hari Senin itu saya sudah mulai mempraktekkan. Dan itu tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu lihat kondisi saya hari ini. Lemah. Tetapi saya tetap bertahan. Karena apa? Karena saya ingin pulih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dipulihkan dalam satu hubungan yang saat ini sudah terlanjur retak, ikuti firman Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, jangan menganggap diri lebih layak daripada orang lain. Ini kebanyakan terjadi dalam satu kebersamaan. Ini juga terjadi dalam satu keluarga. Mereka menganggap dirinya adalah sesuatu yang paling layak. Orang lain tidak layak. Dirinya menganggap adalah yang paling benar. Orang lain salah. Banyak konflik yang terjadi dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam organisasi. Bahkan dalam dunia politik pun juga seperti itu. Di dalam Efesus 2 ayat 3b di sana dikatakan, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita harus ingat, mungkin kita hebat, kita memiliki pendidikan yang baik, mungkin kita mempunyai kedudukan yang bagus, mungkin kita juga menganggap bahwa saya adalah paling hebat. Hati-hati dengan itu. Amsal mengatakan, Amsal 18 ayat 12 dan Amsal 29 ayat 23, di sini dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Seringkali kita berpikir, ngapain saya ngerendah-ngerendah? Ngapain saya ngalah? Orang dia yang salah. Artinya kita tidak pernah mengakui kelemahan orang lain. Dan kita tidak pernah mengakui bahwa diri kita itu juga lemah. Diri kita itu kurang. Mungkin kita di satu tempat kita memiliki kemampuan yang hebat.
Tapi ada juga kekurangan kita. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita seperti itu. Rasa egois itu. Tetapi di dalam Tuhan kita mengalami pemulihan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajar kita agar supaya kita memiliki kerendahan hati. Orang yang menganggap dirinya lebih layak adalah orang yang tinggi hati atau orang yang sombong atau angkuh. Secara tidak langsung mereka meremehkan, merendahkan orang lain. Selama perasaan ini ada dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah dapat memulihkan hubungan yang tetap dengan orang lain. Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kerendahan hati. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan. Tidak terbawa oleh hawa nafsu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada setiap orang percayanya itu memimpin, menguatkan, menghibur, mengubahkan segala sesuatu yang salah menjadi menurut kehendak Tuhan. Efesus 4 ayat 2 dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Kasih. Kita harus mengingat kasih Kristus. Kasih yang berkorban. Kasih yang selalu memberikan satu sukacita kepada setiap kita. Agar supaya kita tetap memiliki kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Yang ketiga, kita harus dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5, di sini dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus." Yesus adalah teladan. Dia rendah hati. Dia mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 9, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama." Lihat, kerendahan hati itu akan membawa satu kemuliaan
bagi hidup setiap orang percaya. Mungkin hari-hari ini kita merasa untuk apa? Tapi Tuhan di surga melihat kita, melihat setiap anak-anaknya yang memiliki kerendahan hati. Dia akan mempersiapkan satu kemuliaan. Dia sangat menghargai orang-orang percayanya yang memiliki kerendahan hati. Pikiran dan perasaan Kristus akan membuat kita sanggup merendahkan diri serta mengampuni orang yang berbuat salah terhadap kita, bahkan memaklumi semua kekurangan dan kelemahan orang lain. Banyak kekecewaan yang mungkin kita hadapi saat ini. Tapi di dalam Kristus, ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita sanggup mengampuni. Kita sanggup menghargai kondisi orang lain. Tidak lagi kita merendahkan mereka. Kondisi ini akan memulihkan hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita. Saya tutup di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jaga hubungan kita. Jadilah kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus sudah mengajar kepada kita agar supaya kita tetap menjadi orang-orang percaya yang membawa damai, bukan yang membawa keributan, kerusuhan. Keributan, kerusuhan, pertengkaran, peperangan, itu semua adalah hawa nafsu manusia, bukan keinginan Kristus. Keinginan Kristus adalah kebenaran. Kebenaran dalam menyikapi firman Tuhan dan melakukannya. Damai kita dapat hanya di dalam Kristus. Karena itu mari kita jaga hubungan kita dengan keluarga jasmani, keluarga rohani, dan sesama kita dengan tetap tekun dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian. Dia sanggup, saya undang WL Singers. Mari kita bangkit berdiri. Kasih
Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu, apa yang kita nyanyikan pada pagi hari ini? Apakah kita mengaminkan bahwa Yesus adalah Yesus yang sanggup memulihkan setiap kita? Dia sanggup memulihkan mereka yang terluka. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dalam segala kemustahilan manusia, Dia sanggup. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Itu adalah doa kita. Mari kita katakan, Dia sanggup. Ada di antara Bapak Ibu rindu akan pemulihan, saya siap untuk berdoa buat Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Saya undang Ketua Komsel, semua Ketua Komsel, Ciana, Senwi. Mari kita nyanyikan refnya saja, Dia sanggup. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau maju, silakan. Saya memberikan kesempatan. Jangan lihat kami, tapi lihat Tuhan Yesus. Ya Haleluya, haleluya. Mari ketua-ketua Komsel arahkan tanganmu kepada Ibu Hotman. Saya akan berdoa bagimu. Ya Rala nama Roh Kudus, Engkau tahu keadaan Ibu Hotman. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kuduskanlah tangan hamba-hambamu ini ya Bapa,
untuk menjamahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang diderita Ibu Hotma, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit lambung dan penyakit-penyakit lainnya, Engkau sanggup memulihkan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kembali Ibu. Ya nama segala masa kala. Ya nama segala masa. Berkati setiap kami yang pada siang hari mendengarkan firman. Kau sempurnakan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya, baik, kita semua diberkati ya, saya yakin pada hari ini dengan firman Tuhan Pak. Biar kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kita makin diberkati Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Pembantu Suprayitno untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan terus memulihkan Bapak. Kemudian pengumuman hari ini, pertama jadwal puasa tetap diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam dan jadwal bukanya hari Rabu jam 12. Untuk doa bersama dengan gembala setiap hari Rabu sampai saat ini masih ditiadakan. Di hari Rabu tersebut tanggal 15 Juni ada komsel online jam 7.30. Sesuai dengan komsel masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti komsel, nanti bisa bergabung dengan komsel-komsel yang ada. Kalau komsel 1 dan 2 itu hari Sabtu ya Pak Manto, jamnya juga 7:30. Kalau komsel Petrus 3 itu ketuanya saya, kemudian komsel 4 itu Bapak Igo, komsel 5 saya nggak tahu nih siapa nih, saya jadi, oh ya Ibu Suti ya, Ibu Suti. Nah komsel 3 sampai komsel 5 itu jadwalnya jam 7.30 hari Rabu. Jadi silakan Bapak Ibu memilih komsel-komsel tersebut yang ingin diikuti sesuai dengan jadwal dan tempat tinggal ya. Kemudian di hari Kamis tanggal 16 Juni ada ibadah doa online jam 7.30 juga. Jadi ibadah doa ini tidak hanya ditujukan untuk para staf dan pelayan, tapi juga semua jemaat boleh mengikutinya. Jadi jangan ragu untuk bersama-sama berdoa. Kemudian khusus untuk pelayan yang akan melayani di hari Minggunya, minggu depan harus mengikuti doa ini. Kemudian pengumuman berikutnya, persembahan atau kolekte bisa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak di belakang. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang tercantum di situ. Kalau misalnya nggak sempat nyatet, nanti bisa berhubungan dengan Ibu Bendahara, yaitu Ibu Yanti atau Ibu Trivena atau Saudara Kevin. Kemudian di hari Sabtu ada ibadah YOC online jam 5 sore. Hari Sabtu ini saya nggak tahu ada apa nggak, jadi gimana? Belum jelas ya? Nanti YOC diatur sendiri ya. Nah kemudian hari Minggu seperti biasa ada ibadah onsite ABI di gereja Grand Mall. Jadi tidak ada ibadah online lagi. Kemudian
kita semua seluruh jemaat diundang untuk menghadiri, aduh ribet, bentar ya. Ya, menghadiri undangan pernikahan dari saudara Irfan Winata dan saudari Santi. Nah, mungkin ada yang nggak kenal, yang mana sih orangnya? Silakan calon mempelai untuk berdiri. Ya, baik. Nah, ini calon mempelainya akan mengadakan pernikahan pada tanggal 18 Juni. Jadi Sabtu depan ya. Dicatat tanggal dan jamnya. Untuk pemberkatan nikah jam 11.30 di GBI Rawamangun, Jalan Duyung 4 nomor 15. Kemudian untuk acara resepsi jam 7 malam di hari yang sama di Arlida Grand Ballroom, Jalan Bursa Otomotif Sunter. Ini sebenarnya deket hotel? Kabin hotel ya. Mungkin lebih gampang cari kabin hotel. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir dan bingung, nanti bisa menghubungi saya deh. Ntar saya share foto ininya, denahnya ya. Baik. Kemudian di minggu ini yang berulang tahun, Stephen 6 Juni. Stephen datang nggak? Nggak. Ibu Yuyun 9 Juni nggak datang juga. Amanda datang 10 Juni. Silakan Amanda. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan. Belum 17, bayangkan saudara-saudara. Ya, selamat ulang tahun. Amanda, ada yang mau disampaikan? Saya mau berterima kasih kepada seluruh jemaat GBI Grand Mall dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengucapkan saya. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makin setia ya Amanda di dalam melayani Tuhan. Ya, baik. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami rindu ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman. Tuhan, ajar kami untuk menilik hati kami masing-masing. Apakah ada hubungan-hubungan yang harus dipulihkan di dalam kehidupan kami masing-masing? Apakah kami harus mengampuni orang atau juga kami bersalah kepada orang lain? Tuhan, ajar kami untuk dapat mementingkan perkara-perkara ini dan dapat memperbaiki semuanya itu ya Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu, mengasihi semua orang, setiap hamba-hamba-Mu dan orang-orang yang di sekitar kami, terutama keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala hubungan yang harus dipulihkan, Tuhan saja yang bekerja di dalamnya. Tuhan saja turut campur di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Biar ya Tuhan, Engkau saja yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kami. Bapa Surgawi, kami membawa pada hari ini, menyerahkan seluruh usaha kami, seluruh pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Engkau mau tolong supaya kami dapat mengelola keuangan kami dengan sebaik-baiknya. Bagi yang masih bersekolah,
Biar Engkau berikan kesadaran bagi kami untuk bertanggung jawab ya Tuhan di dalam peranan kami, supaya kami bisa bersekolah, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, demi masa depan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk yang menghadapi butuh jalan, Kau bukakan jalan ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa menyerahkan rencana pernikahan dari saudara kami, Saudara Irfan dan Santi pada Sabtu depan. Kiranya Tuhan turut campur di dalam segala persiapannya. Kau turut campur ya Tuhan, mengatur segala sesuatunya. Kami tahu dan percaya kalau kami menyerahkan semua itu di bawah kaki-Mu, maka Engkau yang akan bekerja dan turut campur di dalamnya. Dan biar semuanya itu ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, ajar kepada Irfan dan Santi untuk senantiasa melibatkan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, rencana-rencana mereka, dan terutama ya Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa kalau kami mendengar ya Tuhan kasus COVID makin meningkat ya Tuhan. Kiranya Allah, kami berdoa memohon kemurahan-Mu. Tuhan jaga dan lindungi kami semua, menjauhkan dari segala macam virus, terutama virus COVID. Kami berdoa ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan berikan kesehatan, tubuh yang fit senantiasa ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan terhindarkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit apapun. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan rencana dari negara kami yang akan mengadakan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau turut campur dan bekerja di dalam perkara ini. Engkau taruhkan di dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat memilih seorang pemimpin yang tepat, yang berasal dari-Mu. Dan Tuhan, persiapkan orang tersebut ya Tuhan untuk dapat memimpin Indonesia seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai, memimpin, dan melindungi kita semua, mulai hari ini, dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus